Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Video kali ini saya bakal bahas Cardano, teman-teman ya, yang masih tetap kuat di 10 besar ya. Kira-kira seperti itu. Ini mau dicungkil-cungkil terus sama hyper liquid ya atau hype ya, tapi susah banget teman-teman ya. Ini volumenya beda setengah ya, beda 13 miliar dolar ya. Tapi apapun bisa terjadi ya, tapi saya tetap positif ya, tetap optimis pada Cardano untuk long term atau untuk jangka panjang. Karena kenapa? Karena belum menyentuh lagi all time high-nya yaitu di sekitaran 3 dolar. Dan kalau kita hitung teman-teman ya, siklus dari Bitcoin per 4 tahunan teman-teman, itu adalah siklus Cardano ya, itu adalah siklus Cardano all time high-nya, kira-kira seperti itu ya. Kita update market dulu nih. Bitcoin di sini masih tetap anteng ya teman-teman di 111 ribuan ya. Ini ya lumayan bagus ya. Minimal tidak di bawah 100 ribu dolar. Kira-kira gitu ya. Yang signifikan kalau kita lihat dalam 7 hari ini adalah XRP untuk altcoin ya dan Dogecoin ya. Dogecoin let's say ya sudah anteng lah ya di posisi satu untuk sektor meme coin. Kira-kira seperti itu ya. Bahkan di sini XRP masih kuat ya di atas Tether atau di atas USDT. Nah, Cardano di sini teman-teman kalau kita lihat ya, ini sepertinya akan terjadi historical price ya karena ini siklus 4 tahunan ya. Walaupun siklus 4 tahunan itu jatuh di Bitcoin teman-teman, tapi kita patut menghitung Bitcoin domination, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita lihat saat ini dominasi Bitcoin itu masih sangat-sangat kuat ya. Walaupun market cap sekarang terjadi koreksi 0,29 ya, dan fear and greed di posisi 44 ya. Tapi jangan salah, altcoin itu sudah melewati 50%, sekarang sudah di 55. Ketika terjadi altcoin season ya, yang saya harapkan selalu ada dua, XRP dan Cardano ya. Kenapa dua koin ini yang selalu jadi andalan saya? Karena ini sudah melewati beberapa siklus ya, dan beberapa tahun cryptocurrency, kira-kira seperti itu. Pump and dump mereka tetap ada di chart yang bagus atau di top 10 lah ya, atau di top 10, kira-kira seperti itu. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya mau ingetin ke teman-teman semuanya ya, kalau Hyper atau Bitcoin Hyper ini masih sedang mengadakan pre-sale-nya ya. Per video ini saya buat tinggal 23 jam ya batch kali ini atau di round kali ini, dengan satu Hyper atau satu koin Hyper ini dibanderol dengan harga 0,012 dolar ya. Dan tentu saja koin ini sudah diaudit oleh CoinSult dan Spywolf ya. Oke, perlu teman-teman ketahui juga harus cek tokenomiknya karena di sini mereka sudah bagi 25% untuk perbendaharaan, pemasaran 20%, untuk rewardnya 15% teman-teman, listingnya 10% dan pengembangannya di 30%. Mereka juga sudah nge-share ke website mereka terkait update ya dari berbagai news dan berbagai berita yang sudah mengangkat berita pre-sale-nya mereka, kira-kira seperti itu. Bahkan kalau kalian lihat di Twitter, sudah banyak influencer besar juga yang mengupdate terkait pre-sale dari Hyper Bitcoin ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, biar lebih jelas teman-teman, kalian harus lihat juga ya, di sini mereka ada staking rewardnya ya, sampai 75% ya jika kalian buy dan langsung staking, kira-kira seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga cara belinya biar lebih jelas ya. Kalian bisa beli dengan Solana, USDC ya, Tether, Visa atau Mastercard teman-teman, dan BNB ya. Contoh di sini ya, saya connect wallet. Ini saya sudah connect wallet. Biar lebih jelas ya, saya coba connect wallet dulu ya. Nah, di sini kalian ditawari beberapa wallet yang kalian pakai. Tapi di sini saya biasanya pakai MetaMask ya. Pilih aja MetaMask. Setelah itu kalian tinggal connectin teman-teman ya. Kalian tinggal connectin ya, hubungkan. Dan setelah connect ya, di sini kalian tinggal pilih. Saya kasih contoh saja nih ya. Ini kalian bisa pilih jaringan, mau pakai Ethereum atau BSC. Contoh saya pakai BSC teman-teman ya, BNB. Di sini kalau 0,01 BNB kalian akan dapat koin senilai
717 koin ya, dan tinggal kalian buy saja ya. Jadi sangat mudah cara belinya. Tapi teman-teman ya, di sini nggak ada ajakan untuk membeli. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa ya. Jadikan video ini sebagai edukasi untuk mengikuti presale. Kira-kira seperti itu ya. Nggak ada paksaan. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung ke berita utamanya. Sekarang kita lihat untuk chart Cardano teman-teman ya, biar lebih jelas. Kita lihat overall 7 hari ya, time frame saya ambil, dia masih positif hampir 3%. Untuk lebih detail ya, kita akan lihat di all-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pergerakan Cardano itu di bulan Juli 2021 ya. Jadi kita bicara ini 4 tahun yang lalu, ini Cardano menyentuh all time high-nya ya, yaitu di harga 3,1 dolar atau let's say 3 dolaran lah ya, kira-kira seperti itu. Tepat di 1 September 2021. Ingat ya, 1 September 2021. Nah, saat ini teman-teman ya, ini juga bulan September ya, Agustus September ya. Ini bulan September ya. Kemungkinan teman-teman ya, ini akan terjadi kenaikan lagi untuk Cardano ya. Kita lihat via trading view biar agak lebih leluasa ya. Oke, kita lihat via monthly aja teman-teman ya. Oke, kita cocokin ya. Di sini all time high-nya di sekitar 3,1 dolar ya, atau let's say 3 dolar ya. Dan di 1 September 2021. Benar ya. Apakah di bulan September ini dia bisa menyentuh all time high-nya ya? Ini bisa saja terjadi teman-teman ya. Karena setelah saya cek, setelah saya ulik teman-teman ya, di sini mereka akan ada apa ya? Bisa dibilang upgrade ya, atau pembenahan lah ya, kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi selalu saya tekankan ya, pendiri Cardano ini adalah pendiri Ethereum juga ya. Jadi waktu membuat Ethereum ya, itu Vitalik Buterin bersama Charles Hoskinson ya. Jadi ini project Cardano bukan project kaleng-kaleng ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini pendiri Cardano umumkan model pengembangan ya, dan di sini 24/7 ya, untuk mempercepat progres Leos ya, kira-kira seperti itu. Jadi mereka itu memburu waktu ya, tidak ada libur untuk mempercepat progres dari Leos ini ya, kira-kira gitu. Nah, di sini sebagai gambaran ya, jadi Hour of Bros ya, Leos ini merupakan peningkatan besar bagi Cardano yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas jaringan dan kapasitas pemrosesan transaksi secara signifikan. Intinya kalau saya lihat di sini apa ya, transaksi per second ya, transaksi per second yang akan dipush oleh mereka. Pembaruan ini bertujuan mewujudkan target tersebut dengan memungkinkan transaksi diproses secara paralel melalui struktur blok 3 lapis ya, atau layer 3. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 ya, itu setelah all time high-nya Cardano teman-teman. Dan Leos ini terus dikembangkan secara aktif bersamaan dengan berbagai proyek dan pembaruan lain yang terkait dengan Cardano ya. Nah, ini model pengembangan baru untuk mempercepat progres dari Leos. Dan ini teman-teman ya, menariknya Hoskinson ini dia menekankan betapa pentingnya Leos ya, bahkan menyebutnya sebagai program paling mendesak bagi jaringan Cardano. Berdasarkan urgensi ya, ia mengumumkan penerapan model pengembangan follow the sun ya, guna mempercepat kemajuan Leos. Intinya dia akan ada upgrade besar-besaran teman-teman ya, ya bertujuan kalau saya lihat ya seperti artikel ini, mereka kejar apa ya, speed transaksi per second, kira-kira seperti itu ya. Jadi otomatis teman-teman kedepannya akan sangat-sangat bagus. Orang akan mencari transaksi yang cepat ya, dengan project yang benar-benar nyata ya. Atau kalau kita berbicara fundamental underlying, nggak usah berbicara itu karena Cardano sudah punya semuanya. Hampir sama dengan Ethereum, kira-kira seperti itu. Cuman ya Cardano ini ya baru aja ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya, yang saya tunggu ya di saat-saat ini, apalagi di bulan ini, pembalikan harga dan historical. Kenapa? Karena orang-orang ini di tahun 2021 80% ya, mereka itu masih memegang Cardano ya. Kenapa seperti itu ya? Karena di sini terjadi pump and dump di 1 Agustus ya. Ya 1 Agustus, terus dia sempat touching ya
di 3 dolar ya di 1 September ya. Setelah itu jungkir ya. Setelah itu terjadi penjualan besar-besaran ya, dan sideways cukup lama, terjadi kenaikan di 1 November 2024, terjadi koreksi lagi, dan kalau kita lihat teman-teman ya, dia sempat di 1 Juli 2025 sempat menyentuh 0,9 ya, 0,9 dolar. Kemungkinan harga the next price ya, menurut saya ini saya ambil time frame yang jauh ya. The next price mungkin akan ada di posisi ini, di mana ini paling banyak disentuh ya. Ambil harga dari sini 1,15, 1,155 teman-teman ya, sampai di 1,3 dolar. Itu dulu. Kalau seandainya ini bisa jebol 1,3 dolar, kemungkinan dia akan bermain di area yang paling banyak disentuh kedua, di daerah sini ya, di sekitar 1,8. Kalaupun lewat di area ini ya, ini 3 kali disentuh, 4 kali di touch ya. Ini di sekitar 2,359 ya. Kalau jebol mainnya di sini tetap ya, di 2,5. Kalau sampai jebol pun ya, the next price akan kembali ke all time high-nya di 3,1 dolar ya. Semoga saja teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman, selalu saya katakan ke teman-teman semuanya, upgrade apapun itu, berita positif apapun itu perlu ditunjang oleh kondisi market. Kira-kira seperti itu ya. Contoh ya, kalau Bitcoin ya terjadi parah ya di bulan ini, kemungkinan historical price dari Cardano itu akan susah untuk disentuh ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bitcoin tetap positif. Contoh Bitcoin all time high barunya, new all time high-nya terjadi di bulan ini, Cardano kemungkinan akan menyentuh di atas 2 dolar. Ya, karena ditunjang oleh Bitcoin domination, apalagi kalau Bitcoin naik, otomatis Fear and Greed Index itu positif atau akan naik, apalagi market cap ya. Jadi ditunjang oleh 3 faktor ya. Ini bisa membuat Cardano menyentuh all time high, bahkan new all time high-nya di tahun 2021. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya dari project juga ya, bukan hanya dari chartnya yang bagus, tapi kita lihat dari overall apakah market mendukung ya, karena yang terpenting adalah market bagus ya, kira-kira seperti itu. Tapi apapun bisa terjadi teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat pun silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Intinya saya tetap positif di Cardano teman-teman. Ratusan dolar teman-teman sudah di tangan menurut saya ya untuk Cardano, tapi jangka panjang, kira-kira seperti itu. Karena proyeknya jelas, foundernya itu jelas juga ya. Kalau punya pertanyaan silahkan drop di kolom komen teman-teman. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.